Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Ya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Umi. Ya, jaga kesehatannya selalu ya, Nak, agar bisa belajarnya dengan nyaman, dengan tertib. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, Umi minta, yuk silakan Leni pimpin doanya. Baik, Umi. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita tahu kan kalau dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan berkah. Kita juga bisa belajarnya dengan lebih tenang lagi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak Umi, yuk kita lihat dulu kondisi kelasnya. Bagaimana, sudah rapi, sudah bersih? Sudah, Umi. Alhamdulillah. Yuk persiapkan buku-buku pembelajaran kita ya, Nak. Ya, Umi. Nah, sudah siap? Siap Sudah, untuk belajar? Siap, Umi. Siap, Umi. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak Umi pasti sudah hafal kan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Sudah, Umi. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, silakan. Bernyanyi ya, Nak. Pikirnya lagi bunting ya, Nan. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak Umi semua. Nah, ingat ya, kita harus ingat dengan negara kita. Kita adalah satu nusa dan satu bangsa. Jadi tidak boleh ada pertengkaran. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kita akan mencari informasi yang terdapat pada teks eksplanasi dan juga kita akan belajar tentang proses penyaluran listrik. Nah, anak-anak Umi, silakan buka bukunya halaman 72. Udah, Ya, Umi. Sudah, Umi. Kita baca terlebih dahulu. Nah, sudah selesai? Sudah, Umi. Anak Umi yang pintar dan soleha ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yuk, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ayo. Nanti Bu, Tek menjelaskan, Bu. Teks eksplanasi ya, Nangri. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks penjelasan. Nah, teks itu berisi penjelasan. Ada beberapa paragraf pastinya. Nah, untuk susunan teks eksplanasi itu yang pertama itu berisi pernyataan umum. Ada berupa topik, masalah, dan juga permasalahan umum yang akan dibahas. Kemudian pada teks eksplanasi itu yang kedua itu berisi dengan fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang akan dibahas. Kemudian pada proses yang terakhir, paragraf yang terakhir itu biasanya berisi dengan kesimpulan, pesan, atau tentang topik yang akan dibahas. Nah, itu ya anak-anak ini. Nah, itu sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan menemukan informasi penting pada teks eksplanasi atau teks penjelasan tersebut. Nah, untuk dapat menemukan, nah di sini Umi ada contoh dari teks eksplanasi ya anak-anak Umi. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Nah, kita akan menemukan apa saja sih informasi penting. Nah, apa saja sih informasi penting yang akan terdapat pada teks eksplanasi ini? Salah satu cara untuk menemukan teks informasi penting pada teks tersebut itu adalah menggunakan kata tanya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mengait terkait dengan teks eksplanasi tersebut. Nah, sebelumnya Umi mau tanya, siapa yang masih ingat apa saja kata tanya yang sudah dipelajari kemarin? Ada berapa kata tanya? 6, Bu. 6. Ada 6, Umi. Coba Nangri, coba sebutkan, Nak. Ada kata tanya? Apa? Siapa? Iya benar. Kapan? Bagaimana? Mengapa dan kapan? Masing-masing dari teks eksplanasi, masing-masing dari kata tanya tadi itu memiliki fungsi.
Nah, coba siapa yang tahu apa fungsi dari kata tanya kapan? Itu untuk menanyakan Mana apa? waktu, Bu? Waktu. Mana waktu, Bu? Iya, itu untuk menanyakan waktu. Ya, dengan kata tanya kapan kita bisa menanyakan waktu. Kemudian kalau kata tanya mengapa? Alasan, Bu. Alasan, Bu. Alasan. Iya, 100 untuk Isnawati ya. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan. Nah, dengan kata tanya tersebut kita bisa mencari, mendapatkan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Contohnya, kapan kejadian dari cerita yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana proses terjadinya cerita di teks eksplanasi tersebut. Nah, dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan informasi. Bagaimana Anak Umi? Ya, Bagaimana? Umi. Bisa, Umi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ada, Umi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya paham ya. Nah, di sini kita akan mencari informasi penting dari teks eksplanasi tentang menyalurkan energi listrik. Nah, siapa yang tahu itu? Nah, Umi mau tanya, di rumahnya ada televisi? Ada, Umi. Ada, Umi. Ada kulkas? Ada, Umi. Umi. Siapa yang suka mengecas HP? Saya. Ayah, Ibu. Mendapatkan itu semua kita memerlukan apa, Nak? Listrik. Memerlukan yang namanya listrik. Nah, kita akan belajar tentang proses penyaluran listrik. Ya, nah sekarang bisa kita perhatikan terlebih dahulu video ini. Ya, kita akan belajar tentang proses penyaluran listrik. Nah, silakan diperhatikan. Khususnya pada era globalisasi saat ini, listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik usaha, industri, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, anak-anak Umi, dari video pembelajaran tadi, nah kita mendapatkan itu ada yang namanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu berasal dari mana saja? Ada yang tahu jenis-jenis pembangkit listrik? Tahu, Umi. Ya, coba Nangri sebutkan. Pembangkit listrik tenaga air, Umi. Berarti dari air. Tenaga air berarti itu dari air. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkannya? PLTS, Umi. Iya, apa itu kepanjangan PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya, Umi. Listrik tenaga surya, dan juga ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan masih banyak lagi ya, Nak. Nah, dengan dari pembangkit listrik tersebut, kita bisa mendapatkan, kita bisa merasakan listrik-listrik di rumah-rumah kita. Ya, nah dari pembangkit listrik kemudian disalurkan menuju ke SUTEP namanya itu, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ada kabel-kabel besar ya, Nak. Nah, kemudian disalurkan dan itu bisa kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan dan juga menurunkan tegangan. Nah, kemudian disalur-salurkanlah menuju ke rumah-rumah, ke pabrik, ke gedung-gedung besar, seperti itu. Sehingga listrik-listrik banyaklah kita rasakan. Siapa yang pernah lihat SUTEP? Ada? Pernah, Umi. Saya. Iya, Bu. Iya. Bagaimana bentuknya? Seperti tower, Bu. Seperti tower tinggi. Kemudian disalurkan ada Kabel. kabelnya ya, ada kabel-kabel itu untuk menyalurkan listrik. Nah, seperti itu. Dengan adanya listrik, kita bisa merasakan menggunakan televisi, kemudian ada kulkas, ada mesin cuci. Nah, hampir rata-rata semuanya itu kita menggunakan listrik. Nah, sepertinya anak-anak ini kurang bersemangat.
Nah, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu agar supaya kita lebih semangat lagi? Bisa? Bisa, Umi. Umi. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Anak-anak ini harus semangat, ya. Harus semangat kita belajarnya agar materi pembelajaran bisa kita dapatkan. Nah, Ya, anak Umi. ini sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke lembar LKPD? Sudah mengerti. Sudah mengerti semua? Sudah, Umi. Nah, ya. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada 2 lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik. Nah, kita bagi dulu menjadi 2 bagi dulu kelompoknya ya, Nak ya. Ya, Nah, Mi. yang pertama itu ada Lia, Jenny, dan Leni Masipola. Kemudian yang kedua itu ada Leni Susanti, Intan, dan juga Nangri. Kemudian kelompok ketiga ada Isnawati, kemudian ada Nangri, dan juga ada Mumi. Nah, silakan duduk yang rapi berdasarkan kelompoknya, Nak. Sudah, Mi. Sudah? Nah, di sini Umi yang mempersiapkan 2 LKPD. LKPD yang pertama itu anak Umi bisa menjawab pertanyaan. Itu ada contoh dari teks eksplanasi. Kemudian ada pertanyaannya, didiskusikan secara berkelompok ya. Nah, setelah itu temukanlah informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah kerjanya, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kemudian di LKPD yang kedua itu kita akan membahas tentang ya cara penyaluran listrik dengan tepat. Nah, di sini anak-anak Umi bisa melakukan tentang cara menyalurkan energi listrik. Nah, ada beberapa tahap di sini tentang proses penyaluran listrik. Nah, sekarang Umi bagikan ya. Iya. Jangan lupa anak-anak Umi, nama anggota kelompoknya ditulis ya. Ya, Umi. Ya, bisa dilakukan diskusinya secara berkelompok dan semuanya bekerja sama. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan sama Umi. Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak Umi. Ya, Umi. Iya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Umi. Ayo, cepat sekali ya, Nak. Nah, bagaimana? Ada kelompok yang ingin mempresentasikan ke depan? Kelompok saya, Umi. Oh, kelompok Kami, Umi. Iya, Kelompok sebentar kami, Umi. ya. Miss, kita dengarkan dulu dari kelompok Jenny. Ya, silakan maju ke depan. Ya, presentasikan hasil Umi. Iya. Oh iya, terima kasih Jenny dan kelompoknya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok Jenny? Sudah bagus, Umi. Oh iya, pintar sekali. Iya, bagus sekali ya dari Leni. Kelompok Jenny sudah bagus. Nah, kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya dengan kelompok Jenny? Tidak, Umi. Oh tidak, Nak ya. Terima kasih kelompok Jenny. Ya, silakan duduk Nak ya. Iya, Nah, Umi. baiklah anak-anak Umi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang teks eksplanasi dan mencari informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Nah, ingat ya, teks eksplanasi itu adalah teks penjelasan dan cara kita mencari teks eksplanasi itu dengan kita menjawab pertanyaan. Dan juga proses penyaluran energi listrik. Nah, kita dapat merasakan energi listrik sampai ke rumah itu pastinya kita butuh yang namanya pembangkit listrik. Ada beberapa jenis tadi itu pembangkit listrik, ada PLTU, PLTA, PLTB, dan juga PLTS. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan listrik, kemudian akan disalurkan melalui kabel listrik, sehingga kita bisa merasakan listrik sampai ke rumah, ke gedung-gedung, ke pabrik, ya Nak ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Tidak, Umi. Tidak, Umi. Nah, sekarang Umi akan membagikan soal evaluasi. Nah, anak-anak Umi bisa mengerjakan soal-soal evaluasinya.
Ya, silakan dikerjakan. Di sini ada 2 soal evaluasi, pastinya tentang teks eksplanasi dan juga tentang proses penyaluran energi listrik. Ya, silakan dikerjakan yang jujur ya. Nah, Iya, tanpa ada Umi. kontak ya, Nak. Ya, Iya, Umi. waktunya panjang Baik, ya, Umi. Nak. Dikerjakan. Yang rapi penulisannya ya. Iya, Iya, Umi. Umi. Baik. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Sudah, Umi. Sudah, Umi. Wah, alhamdulillah ya, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya, Nak. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah waktu pembelajaran kita sudah selesai. Ya, anak-anak ini sebelum pulang, kita rapikan terlebih dahulu kelas kita. Buku-bukunya disimpan dengan rapi ya, Nak. Iya, Umi. Nah, sebelum pulang, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Ingat lagu Gundul-Gundul Pacul? Ingat, Umi. Ya, semuanya. Ya, silakan Leni Marsipola pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul, gundul, Iya, yuk sekarang untuk kita semua. Ya. Terima kasih anak-anak Umi. Jangan lupa nanti di rumah belajar lagi yang rajin ya. Belajar lagi pelajaran kita. Nah, sebelum pulang, yuk silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo Jenny, silakan pimpin doanya. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Umi. Nah, yang rajin belajarnya, ya hati-hati di jalan ya. Umi tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Lagi panjangnya Bun. Baik. Bu Mor, ada yang mau dikomeni? Sedikit waktu masih tersisa. Berapa Ya, menit? Bunda. Saya mengamati ini Bu Miki sama dengan ini tadi. Ya juga. Datar juga ya Bunda ya. Tidak ada daya tariknya. Terus ice breakingnya nggak muncul. Bu Miki kenapa? Padahal materi Bu Miki itu menarik Bu Miki sebenarnya. Kalau Bu Miki cara menyampaikannya itu. Ya. Itu Bunda. Kalau di materi bagus materi. Ya, betul. Cuman cara menyampaikannya Bunda. Cara menyampaikannya monoton. Iya, dari awal nggak ada gregetnya Bu Miki. Garing, Bu Miki. Iya. Maaf Bunda. Presentasenya bagus. Iya. Oke, komentar saya sekali lagi. Pelajari lagi teknik bertanya. Jangan biarkan menjawab dengan kur, saya bilang. Cara kur itu jangan, yang pertama. Beri kesempatan per orang untuk menjawab. Supaya dia merasa punya tanggung jawab. Dan anak-anak juga bisa mengemukakan itu dengan jelas gitu. Kalau kur itu kan kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang kurang benar, yang mana yang perlu kita benahi pengetahuannya. Oke, Bu Miki garing banget. Terima kasih Bunda. Stres ya Bu Miki, ini stres kayaknya. Santai aja. Baik, lanjut. Siapa lagi? Ini Bunda. Bu Leni, silakan Bu Leni. Yang ke-8. Ini yang record siapa? Ibu Lia ya? Oh, udah mulai. Langsung boleh nih langsung. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Kabar baik. Alhamdulillah, kalau baik berarti kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik juga hari ini.
Saat ini coba cek dulu kerapiannya, kira-kira kebersihannya sudah rapi atau sudah bersih atau belum, Nak? Udah, Bu. Sudah siap? Kalau sudah siap, ayo Leni, ketua kelasnya pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah rajin-rajin semua ya anak ibu ya. Nah, karena hari ini bulan ini di bulan November, di bulan Hari Pahlawan, kita harus menyanyikan dulu lagu untuk pahlawan kita. Ada yang tahu nggak lagu Gugur Bunga? Tahu, saya tahu, Bu. Tahu? Siapa yang mau memimpin? Ayo, siapa? Bu. Ya, coba Leni pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Gugur Bunga. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Gugur Bunga. 1, 2, 3. Terpujilah wahai angkasa. Tunai sudah janji bakti, gugur satu tubuh air jaya sakti. Bagus sekali. Ini sengaja Ibu nanti kita hafalkan lagi karena di bulan November ini ada Hari Pahlawan. Jadi kita harus mengenang jasa para pahlawan kita. Ya, sekarang kalian coba buka buku tema 5 ekosistem, subtema 2 itu pembelajaran kelima. Di sana tolong baca dulu ada bacaan. Kira-kira itu tentang apa? Ayo. Baca sebentar, Ibu kasih waktu. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang tahu itu tentang apa, Nak? Bacaannya. Ekosistem. Iya, tentang ekosistem. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada berbagai macam hewan atau makhluk hidup. Nah, coba lihat dulu gambar pada PowerPoint Ibu. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira coba perhatikan ini gambar apa sih yang berbentuk lingkaran ini? Rantai makanan, Bu. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang ekosistem, rantai makanan. Siapa yang masih ingat apa itu rantai makanan? Ayo. Makan dan dimakan, Bu. Ya, betul sekali Mumis, hebat sekali. Proses makan dan dimakan. Perhatikan gambar. Di sana ada produsen, yaitu padi, dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, selanjutnya katak dimakan ular, ular dimakan elang menjadi jamur, dan jamur itu menjadi bakteri yang akan menyuburkan padi tersebut. Di sini berarti ada hubungan antara makhluk hidup. Nah, kalau sudah tahu ada hubungan. Kalau hubungan yang sangat erat, kira-kira itu apa ya? Tidak bisa dipisahkan, Bu. Iya, nggak bisa dipisahkan. Simbiosis, Bu. Iya, simbiosis. Jenny sudah baca buku di rumah berarti ya? Iya, Bu. Sekali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang simbiosis dan juga teks non-fiksi tentang simbiosis. Kalian nanti akan belajar tentang apa itu simbiosis, apa jenis-jenis simbiosis, dan apa saja contohnya, dan bagaimana cara membuat teks non-fiksi yang bertemakan simbiosis. Seperti itu ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Tentunya. Udah tahu apa yang ingin dipelajari hari ini? Sudah, Bu. Kayaknya nggak semangat, inilah Ibu kecewa nih. Kalau nggak semangat, coba kita berdiri dulu deh. Kita berdiri, kita goyang-goyang poci-poci. Ada yang tahu goyang poci-poci? Tidak, Bu. Apa itu, Bu? Oke, kalau nggak tahu Ibu contohkan dulu ya, Nak ya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, semua tangan ke depan, digoyang-goyang, menari poci-poci, menari poci-poci, digoyang-goyang. Bisa? Bisa. Sama ya. Ayo semangat supaya nggak lesu terus. Ayo.
Tangan kanan ke depan, tangan tangan kiri kiri ke ke depan, depan, semua tangan ke tangan ke depan, depan, digoyang-goyang. goyang. Menari Menari poci-poci, menari poci-poci, digoyang-goyang. Hebat sekali untuk kita semua supaya tidak mengantuk lagi. Selanjutnya, karena tadi kita sudah ada rantai makanan, sekarang kita simbiosis. Apa sih itu simbiosis? Ada yang tahu? Tadi Jenny udah menyebutkan apa, Jen? Iya, simbiosis itu adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya dengan makhluk yang lainnya. Pernah lihat kupu-kupu hinggap di bunga enggak? Kalian Pernah, Bu. Mana coba lihatnya? Di depan rumah. Di depan rumah. Iya, di halaman sekolah. Kira-kira kenapa kupu-kupu itu hinggap di bunga? Ambil madunya, Bu. Minum madunya, Bu. Iya, Bu. Ya, minum madunya. Terus bunganya kenapa kok mau diminum madunya? Karena kupu-kupu membantu untuk penyembuhan. Iya, betul sekali Isnawati, hebat. Nah, di sini karena tadi kupu-kupu mengambil madu pada bunga dan bunga dibantu penyembuhannya, inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Dia saling menguntungkan. Coba lihat lagi ini di PowerPoint Ibu. Selain tadi kupu-kupu sudah terlihat, selain kupu-kupu tadi dan bunga, ada juga ini apa? Coba lihat gambarnya, lihat dulu sebelum Ibu. Kerbau ya, Bu. Burung dan kerbau, Bu. Iya, burung dan kerbau, pintar sekali Intan. Ini burung jalak dan kerbau. Mengapa disebut simbiosis mutualisme? Coba Ibu Mauleni, ayo. Ini, Bu. Karena si burung jalak itu mengambil kutu pada kerbau. Dan kerbaunya Bu, jadi makan kutunya. Iya, benar sekali. Burung jalak mengambil kutu pada kerbau sehingga dia mendapat makanan dan kerbau terhindar dari kutu dan badannya menjadi sehat kembali. Yang selanjutnya tadi simbiosis mutualisme. Yang kedua, nih, ayo itu gambar apa? Bunga, Bu. Bunga apa, ada yang tahu? anggrek. Iya, bunga anggrek itu menempel di pohon. Kira-kira bunga anggrek itu untung atau rugi sih di sana? Untung. Untung, Bu. Kenapa dia beruntung? Dapat tempat tinggal. Iya, benar sekali. batang, Bu. Apakah batang itu akan mati kalau ditumpangi? Enggak, Bu. Tidak. Ya, berarti ini dikatakan simbiosis komensalisme. Yang satunya untung, yang satunya lagi tidak dirugikan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu siapa yang pernah ini, ayo loh. Saya, Bu. Sering. Sering sekali. Ya, ini adalah nyamuk dan manusia. Ini kira-kira kenapa ya nyamuk ini di badan kita? Makan darah. Menghisap darah. Intan, kira-kira kalau nyamuk ini menghisap darah itu kenapa, yo? Untuk makan, Bu. Iya, Bu. Ya, dia memakan. Apa yang manusia jadi seperti apa kalau sudah digigit sama nyamuk terus-menerus? Benjol. Ya, gatal, benjol, dan akhirnya sakit. Benar sekali. Nah, ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Jadi dia sebagai parasit nyamuk di sini. Jadi parasitisme ini satunya untung, yang satunya rugi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tadi 3 simbiosis yang udah Ibu bilang? Ayo. Saya, Bu. Dari tadi Ibu lihat Mary diam aja. Coba Mary, apa nak? Ayo Mer. Jangan ngomong. Iya, Bu Guru. Gimana? Tadi ada simbiosis mutualisme, Bu Guru. Ya, apalagi? Ada simbiosis komensalisme, Bu Guru, benar nggak? Iya, benar, pintar. Apalagi satu lagi, ayo. Leni bantu. Parasitisme, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Mary, sayang. Pintar sekali Mary, ternyata dia menyimak. Kirain Ibu dia ngelamun tadi. Nah, yang selanjutnya coba perhatikan lagi di PowerPoint Ibu. Coba lihat ya. Kira-kira ini
Apa sih yang mau Ibu tampilkan? Ini. Coba dibaca dulu. Leni, bantu Ibu membaca. Ibu, ayo menulis. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Ya, Lebah benar sekali. Terima kasih Leni sudah membantu Ibu. Kira-kira ini ada teks, ada bacaan tentang hubungan lebah dan bunga. Apakah ini benar-benar terjadi di kehidupan kita anak-anak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau benar-benar terjadi, kira-kira ini teks apa sih ya? Ayo, siapa yang tahu? Teks Nih. non-fiksi, Bu. Non-fiksi, Iya, Bu. teks non-fiksi. Kemarin kita sudah belajar apa itu teks non-fiksi, ciri-cirinya. Nah, hari ini khusus kita membuat karangan tentang teks non-fiksi tersebut. Apa saja yang harus kita persiapkan? Bagaimana cara kita menulis teks non-fiksi? Coba lihat, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, itu menentukan tema. Kita mau membuat apa? Hari ini kita mau belajar simbiosis, berarti kita harus membuat teks tentang simbiosis. Selanjutnya merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis datanya, membuat kerangka, baru kita menyusun paragraf. Nah, kalau sudah paham, kira-kira Ibu di sini ada yang ingin kalian tanyakan sama Ibu nggak? Tentang teks Tidak, non-fiksi Bu. atau tentang simbiosis? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD. Tahu LKPD anak-anak? Tahu, Bu. Seperti ini, LKPD yang pertama itu tentang kalian membuat pamflet simbiosis. Yang kedua itu kalian mengarang sebuah teks non-fiksi tentang simbiosis. Ibu akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok, beberapa kelompok yang terdiri dari, yaitu kelompok 1, Jenny, Miki, dan Nangri, kelompok 2, Leni, Mary, dan Vina, kelompok 3, Isna, Mumis, Intan, dan Lia. Ibu bagikan ya, Nak ya. Ibu. LKPD-nya sudah kalian pegang. Di sana ada alat dan bahan. Sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Dan ini juga bagaimana petunjuknya. Untuk LKPD pertama, coba lihat lagi ada video cara pembuatan pamflet. Sebelumnya, pamflet ini adalah selembaran kertas yang berisi informasi yang hanya isinya selembar seperti ini. Contohnya, coba lihat. Sudah kalian lihat, anak-anak? Ini kertasnya sudah tentang pamflet ini. Nah, nanti isinya seperti ini. Coba lihat ke depan dulu semuanya. Ini. Isi pamflet itu seperti ini. Ada yang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Seperti ini ya. Nanti Ibu akan memberikan video bagaimana cara pembuatannya. Coba perhatikan videonya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Videonya belum, Bu. Suaranya aja. Oh, nggak terlihat ya, Nak ya? Sudah terlihat, Bu, tapi suaranya nggak ada. Oh iya, nanti Ibu akan jelaskan kembali bagaimana caranya ya. Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana nanti kita membuatnya seperti yang Ibu bilang tadi. Kita membuat pamflet seperti kertas ini, Nak. Nih, terlihat? Terlihat, Bu. Nanti di lembar LKPD kalian buat secara bersama-sama dan ikuti petunjuknya. Oke, sekarang silahkan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Gimana kelompok 1? Jenny ada kesulitan, Nak? Tidak, ada, Bu. Tidak ada kelompok 2, ada kesulitan? tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah bisa semua menggambarnya? Sudah, Bu. Tidak, Bu.
Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Apakah sudah selesai semua, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kayaknya mulai lesuh lagi nih. Coba Gus Malia pimpin goyang poci-poci tadi gimana sih, ayo? Baik, mari teman-teman kita goyang poci-poci. Semua Iya. berdiri ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya. Tangan Satu. kanan ke depan, Tangan kiri ke depan, semua tangan ke depan, digoyang-goyang. Menari poci-poci, menari poci-poci, digoyang-goyang. Oke, bagus, Gu. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah sudah selesai LKPD-nya yang pertama? Dan yang kedua, sudah, Nak? Sudah, Bu, dikit lagi, Bu. Balik lagi. Apa, Nak? Kenapa, Mary? Saya sedikit lagi belum selesai, Bu. Tunggu dulu. Oh, boleh. Ibu tunggu sebentar saja ya, Mary ya. Lain kali harus tepat waktu ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, sudah selesai, Mary? Sudah, Bu, sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok ISNA untuk maju ke depan. Gimana tentang tadi pembuatan pamfletnya yang seperti Ibu buat ini? Ayo, silakan. Baik, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok ISNA, Nak. Yeay. Iya, bagus. Kira-kira sudah bagus atau belum tadi yang kelompok ISNA? Bagaimana Ibu Nangri? Nangri. Sudah bagus, Bu. Sudah, pintar Ya. sekali ya. Semuanya sudah bagus. Nanti pamflet ini akan kita pajang di kelas kita supaya kita bisa membacanya setiap hari. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Iya, benar. Untuk LKPD yang kedua, Ibu minta kelompok Leni, ayo maju ke depan. Kelompok Leni. Ya, Bu. Ya, bagus. Terima kasih, Leni. Terima kasih. Tepuk tangan. Yeay. Nah, untuk yang LKPD kedua ini juga akan kita pajang di kelas, nanti supaya kita bisa membacanya setiap hari dan kelas kita menjadi lebih cantik lagi. Nah, Ibu tanya sekarang, kira-kira tadi waktu pembuatan LKPD, apakah ada yang kesulitan atau kurang dimengerti, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, Ibu akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan dengan baik. Ibu beri waktu 15 menit, nanti kumpulkan pada tepat waktunya dan tidak boleh mencontek. Nih, Ibu bagikan ya anak-anak. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu periksa dulu. Ya, sudah bagus. Nah, kalau tadi karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan soal evaluasi, Ibu akan memberikan bintang kepada satu kelompok yang bagus dan pada satu orang yang nilainya paling bagus. Yeay. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ISNA mendapatkan bintang. Selanjutnya untuk yang perorangan kita tepuk tangan untuk Gus Malia. Yeay. Ini bintangnya. Oke, terima kasih. Besok-besok yang lain juga harus menjadi contoh seperti ISNA dan Gus Malia ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, karena kita sudah melakukan soal evaluasi, Ibu sudah menjelaskan materi, kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, kira-kira siapa yang bisa memukakan ulang apa sih yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, Jenny. Kita belajar tentang apa, Jenny? Simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan Iya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Ya, Leni apa, Len? Kita membuat pamflet tentang simbiosis yang ketiga, simbiosis tadi, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Udah, Bu. Sudah, ya. Bagus, pintar semua anak Ibu. Nah, bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan belajarnya? Apakah ada kesulitan dalam pembuatan pamfletnya? Senang, Bu. Senang nih, Bu. Senang. Seru.
Iya, pintar sekali anak Ibu. Nah, untuk nanti yang nilainya tidak mencapai KKM di bawah 70 akan Ibu memberikan soal remedial untuk dibawa pulang ke rumah. Dan untuk yang mendapatkan nilai sudah sempurna, Ibu akan memberikan soal pengayaan. Sebelum kita berdoa, coba periksa lagi kebersihannya. Apakah masih bersih atau sudah berantakan karena tadi kalian membuat pamflet. Coba dilihat, buang sampahnya ya anak-anak. Iya, Bu. Kalau sudah, marilah kita nyanyi dulu sebelum pulang. Ada yang tahu lagu Pantai Panjang nggak sih? Ada? Tidak, Bu. Nggak tahu lagu Pantai Panjang, Lia? Tidak, Bu. Oke, ada yang paham lagu Pantai Panjang? Mas, ayo. Kita kan tinggal di daerah kita loh. Ibu pimpin ya, kalau gitu ikutin Ibu ya. Iya, Bu. Sama Bu, sama-sama. Iya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Pantai panjang, pantai biru, Oke, pintar semua. Baiklah, ketua kelasnya Leni. Sebelum pulang kita berdoa dulu, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang mari kita membaca doa. Berdoa selesai. Ibu akhiri untuk pelajaran kali ini. Semoga esok lebih baik lagi. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, suaranya masih di mute. Ya. Oke, Bu Leni, waktunya masih banyak ya sebenarnya. Cukup ringkas, ya. Waktunya masih banyak. Mestinya jam 11 kita baru selesai. Baik, Bu, ini Bu Mur, Tiana ada yang mau dikomentari? Sedikit aja, kita lanjut karena masih banyak kita. Ya Bunda. Kalau dilihat materinya sama dengan Ya. Gusti Ertina ya. Iya, Bu. Ya. Cuman Penyampaiannya gimana yang itu beda. Bunda sama. Beda cara penyampaian ya. Beda orangnya, beda sedikit, penyampaian. ya beda. Kalau dibanding lebih sedikit kreatif. Ya lumayan lah. Lebih, ya ada peningkatan. lebih menggerakkan siswanya. Ya sudah ada perbaikannya. Ini itu aja Bunda. Sama, oke. Lanjut, siapa lagi? Terima kasih Bunda. Ibu Ya, Murtiana. Udah Bu Lia.